Mala, salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Daya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya Bapak Lurah. Terima kasih kehadiran Bapak Lurah dalam kegiatan keagamaan menyongsong datangnya Trisuci Waisak di tahun 2024 ini. Wihara Udayana Dharma Mulia melakukan kegiatan positif, yaitu function melepas satwa ke habitatnya. Ini adalah kegiatan yang sangat positif dan merupakan sebuah praktek ajaran Sang Buddha, di mana kita selalu diingatkan di saat puja bakti maupun di saat kita mengakhiri meditasi. Di saat kita puja bakti, kita setiap saat mengulang kembali sabda Buddha tentang cinta kasih yang universal. Universal artinya menyeluruh kepada semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang berkaki maupun yang tidak berkaki, musuh-musuh kita maupun kawan kita pancarkan welas asih dan cinta kasih secara sama rata. Dan juga di saat kita selesai berpuja bakti, ungkapan kata yang medok sekali di mulut Sang Buddha, Sabisata Bawantu Sukitata, ya. Ini jangan dimaknai bahasa Jawa ya, sati soto ya. Sati soto itu ada lembako ya. Ya. Jadi semoga semua makhluk berbahagia. Kata-kata ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia pasti akan setuju semua ya, akan setuju semua. Maka saya harapkan juga kita sebagai sosialisasi ajaran Sang Buddha tentang cinta kasih yang universal, maka bisa Bawantu Sukitata pakai bahasa Indonesia atau Jawa, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi makhluk di sini tidak terbatas, baik yang dekat kita maupun yang jauh dengan kita. Itulah ajaran Sang Buddha, berpikir untuk tidak menyakiti makhluk-makhluk lain. Kalau di tempat lain mungkin ya, orang yang belum mengenal cinta kasih universal, ketemu ikan ya, ketemu belut, itu dalam bahasa Jawanya itu kemecer ya. Ya, kemecer toh, mau menikmati. Namun berbeda orang yang punya cinta kasih yang universal, dalam keadaan terperangkap, nyawanya terancam, kita berpikir untuk membebaskan. Kenapa perlu dibebaskan? Semua orang takut hukuman, semua orang takut tentang kematian. Kenapa kematian itu menakutkan? Karena belum tahu alam secara pasti yang akan kita tempati. Maka kita takut mati. Kalau sudah tahu ditunjukkan kamu setelah mati masuk surga bahagia, rumah megah dan mewah, mungkin ketakutannya berkurang ya. Malah kepengen buru-buru mati ya. Ya. Namun karena kematian itu ke alam mana kita belum pasti, menimbulkan ketakutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan kejahatan. Itu takut sekali mati ya. Namun bagi mereka yang senantiasa mengisi kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan, kematian itu datang kapanpun tidak menakutkan bagi kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ada nilai manfaat yang bisa dipetik Bapak Ibu di saat kita praktek function atau melepas satwa ke habitatnya ini. Yang pertama ditulis dalam kitab suci, tidak akan terlahir ya di masa perang dan pembunuhan massal. Dalam beberapa bulan ini di YouTube dan di TV Bapak Ibu disuguhi ya perang antara Israel dan Gaza. Begitu menderitanya. Segala sesuatu yang kita terima, bahagia dan menderita, suka atau tidak suka, itu bukan berasal dari kebetulan, namun hubungan sebab dan akibat yang pernah kita lakukan dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Kita suka menimbulkan ketakutan-ketakutan, mau membunuh makhluk hidup, mau menyakiti makhluk itu kan menimbulkan ketakutan-ketakutan. Sebagai efek negatifnya kita juga terlahir menjadi makhluk yang penuh dengan ketakutan-ketakutan. Jadi salah satu manfaat
dari kegiatan function, kita terlahir di alam manapun, bukan dalam keadaan perang maupun bukan dalam keadaan pembunuhan massal. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, kita akan mendapatkan kesehatan karena tidak pernah menyakiti. Mungkin Bapak Ibu ada cerita juga di sini, kalau orang suka hobi mancing, ya, itu nanti kelahiran berikutnya, atau tidak usah kelahiran berikutan saat ini atau masa tuanya, itu akan sakit lehernya, pansingen, ya, karena suka mancing, ya, bukan kebetulan itu loh, ya, karena suka menyakiti bagian lehernya, ya, bagian tenggorokanannya itu, ya, ya. Kalau kita tidak pernah menyakiti makhluk lain, kita pun juga mempunyai kesehatan yang prima. Kemudian juga ada seseorang yang mempunyai usia pendek, usia panjang, itu juga bukan berasal dari kebetulan, ya, memang ada juga dari gen, ya, tapi menurut ajaran Sang Buddha dari karma-karma masa lampau. Ada beberapa orang yang punya usia yang panjang karena selalu mengisi kehidupannya dengan menghargai kehidupan-kehidupan. Dia tidak pernah menyakiti makhluk-makhluk hidup, dia tidak membunuh makhluk-makhluk hidup, dia tidak pernah mengurangi, ya, nyawa makhluk-makhluk hidup. Sebagai akibatnya kita akan berusia panjang. Itu manfaat yang kedua, kita function. Kemudian di samping karena function melepas satwa, orang yang mempunyai usia panjang itu juga bisa disebabkan karena kita suka memberi makan makhluk lain. Maka saya juga sering menyarankan function itu tidak selamanya harus menangkap atau beli burung atau beli ikan kemudian kita lepas. Justru malah gara-gara kita function itu karena wadahnya berdesak-desakan, itu ada yang mati, ya, tujuannya tidak tercapai. Bapak Ibu ingin agar makhluk-makhluk berusia panjang, ya, tetap eksis, kasih makan saja, ditaburi di sungai-sungai itu pelet, ya, bukan pelet karena untuk kita ketagih biar tertarik, itu enggak, ya, pelet itu karena makanan ikan itu loh, gitu, ya. Tapi juga tidak boleh, ya, buang kotoran di sungai, ya, sekalipun alasan untuk ngasih makan itu kan alasan yang konyol juga, ya, itu, ya. Kemudian seseorang akan mendapatkan usia panjang karena orang itu selalu menghargai orang yang usianya lebih tua, ya, menghargai, ya, orang yang usia lebih tua, kakak-kakak kita, orang tua kita, tetangga-tetangga kita yang usia tua, kita pun akan mendapatkan usia yang panjang. Kemudian di tempat lain saya pernah mendapatkan teori orang yang berusia panjang karena suka membesuk orang-orang sakit. Karena di saat membesuk orang-orang sakit kita memberi doa dan harapan-harapan. Jadi kalau di saat Bapak Ibu membesuk orang sakit, jangan nakut-nakuti, oh tetangga saya sakit seperti kamu mati kemarin. Ya, ya, ini, ya. Kemudian orang yang menghormati orang yang usianya lebih tua, tapi bukan berarti kalau kita menghormati orang yang usianya lebih muda dari kita itu usia kita terpotong, tidak, ya, itu tidak demikian, ya. Itu ada beberapa manfaat tentang function dan bagaimana mendapatkan usia yang panjang, salah satunya melakukan kegiatan function ini. Kemudian yang keempat, yang ketiga, akan mempunyai keturunan yang tidak terputus, ya, seperti biku misalnya saja. Biku kan tidak punya anak, tidak punya istri, terputus. Bukan berarti demikian, ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mempunyai anak, nanti mempunyai cucu juga. Anaknya sebelum mempunyai cucu belum mati, ya. Karena ada juga sebelum menikah anaknya sudah mati semua, dan terputus, ya. Cucunya tidak ada lagi, ya. Itu juga bukan faktor kebetulan, ya. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, di saat Bapak Ibu mendapatkan solusi, mendapatkan keruwetan-keruwetan hidup, masalah-masalah hidup, orang yang suka function itu akan teratasi, menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalahnya. Kadang-kadang kita tidak terpikir seperti itu, begitu ruwetnya, ya, itu. Jadi dengan function ini
Kemudian juga di kalangan umat Buddha juga dan para simpatisannya, ada beberapa hewan-hewan yang dipansen dengan keyakinan, dengan sugesti-sugesti tertentu. Misalnya, saya kepengen usia panjang, fungsinya kura-kura. Karena kura-kura simbol umur panjang, ya jarang yang melihat kura-kura mati. Ada yang sedang menghadapi masalah problema kehidupan, biar lepas masalahnya. Fungsinya dengan belut, karena belut itu licin, ya biar licin, ya. Kemudian ada juga yang mau operasi, operasinya berat, operasi kepala. Kemudian function dulu, ya. Dengan satu harapan, dengan kebajikan ini, umur saya akan berusia panjang, bisa selamat dari operasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali manfaat-manfaat. Karena keterbatasan waktu dan saya juga tidak tega Bapak Ibu berdiri terus di sini, ya gitu. Lain waktu nanti malam disambung penjelasan ini, ya. Yang penting Bapak Ibu niat untuk mengisi kegiatan positif Waisak ini setidak-tidaknya setahun sekali, ya setidaknya setahun sekali. Namun saya harapkan bukan hanya hari ini saja, namun berkesinambungan. Setiap saat kita isi dengan kebajikan, setidak-tidaknya kita tidak menyakiti makhluk-makhluk hidup, sudah memberikan rasa aman bagi makhluk-makhluk hidup dimanapun keberadaan kita. Sadu, sadu, sadu.